I just flip the switch. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata, bahkan di sejarah dunia, hanya di sejarah Indonesia. Halo teman-teman, di sini kembali lagi bersama saya Iqbal Habibie. Kita akan belajar kembali lagi tentang sejarah, yaitu kita akan belajar sejarah tentang demokrasi Orde Baru di masa Pak Harto. Kenapa dibilang Orde Baru ini? Karena demokrasi Orde Baru di zaman Pak Harto ini yaitu menerapkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni. Era baru ini dalam pemerintahan dimulai setelah masa transisi yang sangat singkat, yaitu pada tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto menggantikan Presiden pertama Bung Karno dengan dalih keamanan negara, yaitu Pak Harto menggantikan Bung Karno untuk menjadi Presiden yang kedua Republik Indonesia. Soeharto dilantik menjadi Presiden kedua Republik Indonesia secara penuh pada 27 Maret 1968. Pada momen tersebut, Soeharto menyampaikan pidato perdananya sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Dalam upacara pelantikan selama 40 menit itu, Soeharto mengajak masyarakat untuk melaksanakan putusan sidang umum kelima MPRS, terutama bidang pembangunan. Era pemerintahan Soeharto ini dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila, sangat-sangat menerapkan tentang Pancasila sebagai landasan bernegara. Isu utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni ini, dalam artian tidak ada gangguan dari luar. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik. Dengan visi tersebut yang di atas barusan yang saya paparkan, yaitu Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan politik. Perubahan politik dari yang bersifat keotoriteran pada masa demokrasi yang dipimpin dalam kepemimpinan Soeharto menjadi lebih demokratis pada Orde Baru ini. Rakyat percaya terhadap pemerintahan Orde Baru ini yang di bawah kepemimpinan Soeharto, yaitu menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu Pak Harto adalah sebagai tokoh utama Orde Baru, dimana sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini bertepatan dengan bangsa Indonesia memasuki pembangunan kelanjutan daripada pembangunan jangka panjang pertama, yang memasuki pembangunan jangka panjang kedua. 2 hari sudah kita masuk bersama. Yang kedua yaitu Soeharto berhasil membubarkan Partai Komunis Indonesia atau yang disebut PKI, yang menjadi musuh Indonesia pada masa itu. Terus saya atas nama daripada Presiden, karena wewenang daripada yang berikan pada beliau tuh. Lantas kita kumpul, ya akhirnya kita bubarkan daripada PKI tersebut. Nah, ya hanya 1 kali itu saja saya gunakan dari surat perintah 11 Maret itu, walaupun kemudian surat perintah 11 Maret kemudian lantas dikukuhkan oleh MPRS itu
menjadi ketetapan nomor 9, disembunyiai kekuatan konstitusional, tapi toh memang ya tidak perlu untuk digunakan, hanya sekali itu saja. Itu. Jadi ini merupakan suatu hal daripada pengalaman kita dalam rangka menghadapi manfaatnya daripada komunisme itu. Setelah kita bubarkan, akhirnya ya, semuanya bisa diselesaikan. Nih. Kemudian lantas pada suatu saat memang beliau menunjukkan semua Baperdam dimarahi karena turut mengkonsep perintah itu. Padahal tidak ada perintah untuk membubarkan PKI, kok saya membubarkan? Itu. Yang ketiga, Soeharto berhasil menciptakan stabilitas keamanan negara pasca pemberontakan PKI dalam waktu relatif yang sangat singkat. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam, mati di lubang tak berguna. Tetapi harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena sebenarnya tidak ada perubahan substansif dari kehidupan politik di Indonesia, yaitu masih dalam keotoriteran yang dipimpin oleh hanya 1 partai, yaitu Partai Golkar yang berdahulu oleh Mas Soeharto. Antara Orde Baru dan Orde Lama itu sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintah Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia, yaitu presiden di era Orde Baru yang memegang semua kekuasaan yang paling atas. Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga lain yang bersifat suprastruktur, di antara lain yaitu DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun infrastruktur, LSM, partai politik, dan sebagainya. Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak ada atau yang tidak bisa dimiliki oleh siapapun, seperti mengemban Super Smart, Adelis MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima tertinggi ABRI. Berdasarkan revisi tersebut, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Bagi rakyat yang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka itu melakukan penculikan, melakukan pembunuhan, melakukan pembakaran di desanya, tidak mungkin dikatakan kalau mereka itu tidak salah.